Puji Tuhan. Saat ini kita ada lagi di dalam ibadah kita. Sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan, terlebih dahulu kita akan baca kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan pengertian bagi kami. Dan kami melakukannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selamanya. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita baca dari Mazmur pasal yang ke-27. Mazmur 27 ayat yang pertama saya akan bacakan buat kita semua. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Puji Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan. Pemazmur percaya kepada Tuhan bahwa hanya di dalam Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama tadi bahwa Tuhan adalah terang dan keselamatan. Tuhan adalah benteng di dalam kehidupannya. Dan ini yang dialami oleh pemazmur, yang dia alami di dalam kehidupannya bersama dengan Tuhan. Secara pribadi dia mengalami betapa Tuhan begitu baik. Secara pribadi dia mengalami betapa Tuhan banyak sekali memberikan pertolongan, banyak sekali memberikan anugerahnya di dalam kehidupannya. Dalam keadaan aman, dalam keadaan tidak aman, pemazmur tetap merasakan perlindungan Tuhan. Pemazmur tetap merasakan pertolongan Tuhan. Pemazmur tetap merasakan betapa Tuhan baik di dalam kehidupannya. Kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, di situ dikatakan, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Haleluya. Pemazmur tetap mengalami pertolongan Tuhan. Pemazmur tetap mengalami penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Bahkan di dalam ayat 10 dikatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Walaupun pemazmur dalam keadaan sendiri, dia tetap merasakan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan di dalam kehidupannya. Dia tetap merasakan bahwa Tuhanlah tempat perlindungannya. Dan dia merasa aman, merasa tenang ada di dalam Tuhan. Bahkan pemazmur merasakan di dalam hadirat Tuhan. Dia merasakan damai. Dia selalu mencari hadirat Tuhan. Dia selalu datang menyembah Tuhan. Sebab hanya di dalam hadirat Tuhan, hanya ketika dia menyembah Tuhan, dia akan mengalami kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Mengapa? Karena dia menyadari bahwa dia lemah. Dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kekuatan di dalam kehidupannya. Itu sebabnya pemazmur datang kepada Tuhan. Kita tahu keadaan saat ini di dalam kehidupan kita ada banyak tantangan, ada banyak ujian yang begitu berat di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam Amsal 27 ayat yang pertama dikatakan bahwa kita tidak tahu akan hari esok, tetapi percayalah bahwa hanya di dalam Tuhan ada perlindungan. Percayalah bahwa di dalam Tuhan kita merasakan ketenangan. Percayalah bahwa di dalam Tuhan
Ada masa depan yang Tuhan berikan bagi setiap mereka yang datang mencari Tuhan. Ada banyak orang ketika menghadapi masalah, ada banyak orang ketika dia ada di dalam pergumulan kehidupannya, dia mencari jalan pintas, dia mencari jalan keluar dengan cara-cara dunia ini. Dia tidak datang kepada Tuhan. Tetapi saya mau katakan, saya mau ingatkan pada saat ini, biarlah kita yang sudah percaya kepada Tuhan, biarlah kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus, yang sudah mengikut Tuhan. Mari, apapun persoalan kehidupan kita, apapun beban pergumulan kehidupan kita tetap datang kepada Tuhan. Kita mencari pertolongan kepada Tuhan. Jangan cari pertolongan kepada dunia ini. Jangan cari pertolongan dengan jalan pintas, dengan kekuatan kita. Sebab terkutuklah orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah setiap mereka yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Bagaimana di dalam kehidupan kita? Apakah kita tetap mencari Tuhan? Apakah kita tetap menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita? Sebagai tempat benteng kubu kita di dalam kehidupan kita? Kuncinya adalah menjaga hidup supaya kita tidak menyimpang daripada kebenaran firman Allah. Menjaga kehidupan kita dengan membaca kebenaran firman Tuhan, dengan mencari hadirat Tuhan. Saya percaya ketika kita selalu mencari wajah Tuhan, ketika kita selalu membaca kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan menyimpang daripada koridor kebenaran firman Tuhan. Apalagi yang kedua adalah hidup dalam ketaatan. Sebab hanya di dalam ketaatan kita pasti akan melakukan apa yang menjadi ketetapan di dalam kebenaran firman Tuhan. Coba kita lihat di dalam Mazmur yang kelima ayat yang ke-13. Mazmur 5 ayat yang ke-13 di situ dikatakan, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Haleluya. Hanya di dalam Tuhan kita akan mendapatkan berkat. Hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan membentengi kehidupan kita. Sebab Dialah yang menjadi perisai di dalam kehidupan kita. Haleluya. Biarlah pada saat ini kita tetap datang mencari Tuhan. Sebab hanya di dalam Dia ada perlindungan. Hanya di dalam Dia ada ketenangan. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab hanya di dalam Engkau ada perlindungan. Hanya di dalam Engkau Tuhan. Kami merasakan damai. Kami merasakan aman. Biarlah kebenaran firman-Mu itu tertanam di dalam hati kami. Dan kami merenungkannya, kami menghayatinya, dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal untuk selamanya. Ini yang menjadi doa syukur kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.